Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Lastenia, NIM 2021 010029, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Tinjauan Yuridis mengenai Akibat Hukum dan Penyelesaian Kasus Pengeroyokan oleh Perguruan Pencaksilat di Wilayah Kabupaten Klaten. Pendahuluan. Indonesia adalah negara hukum, maka pemerintahan dan cara masyarakat menjalankan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh hukum. Aristoteles percaya bahwa negara yang baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk pemerintah, dan tidak boleh ada yang melanggarnya. Seseorang akan menerima dan memperoleh kepastian hukum, yaitu sesuatu yang diantisipasi dalam situasi tersebut tertentu dapat perbuatan yang berubah-ubah, karena tugas hukum adalah memberikan kepastian hukum guna menjaga ketertiban masyarakat. Tentu suatu semua orang mengharapkannya. Hukum bersifat universal, wajib, dan bersifat generalisasi. Dalam negara hukum, pemerintah menetapkan undang-undang yang bertujuan untuk penegakan ketertiban umum yang meliputi peraturan perundang-undangan untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan masyarakat. Dengan menghukum pelanggar hukum yang mengancam ketertiban umum, hukum berfungsi untuk penegakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tindak pidana terjadi ketika ada perbuatan yang melanggar hukum atau ketetapan yang dilakukan. Seseorang dianggap melanggar hukum apabila dengan sengaja atau dengan melakukan tindak pidana. Setiap individu yang melakukan suatu kejahatan pasti mendapatkan hukuman atau ancaman dari sistem hukum. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya diatur dalam perundang-undangan. Rumusan masalah. Bagaimana penyelesaian kasus pengeroyokan oleh Perguruan Pencaksilat di Kabupaten Klaten? Bagaimana hambatan dalam penyelesaian kasus pengeroyokan oleh Perguruan Pencaksilat di Kabupaten Klaten? Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian kasus pengeroyokan oleh Perguruan Pencaksilat di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk menganalisis hambatan dalam penyelesaian kasus pengeroyokan oleh Perguruan Pencaksilat di wilayah Kabupaten Klaten. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis kajian ini diyakini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman. Manfaat teoritis kajian ini diyakini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teoritis hukum pidana, khususnya terkait konflik antara aliran silat di Kabupaten Klaten. Manfaat praktis. Studi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengajaran di program studi hukum. Siswa dapat mengetahui lebih jauh mengenai konflik antar aliran silat di Kabupaten Klaten dengan memasukkan kesimpulan. Dan manfaat praktis. Studi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengajaran di program studi hukum. Siswa dapat mengetahui lebih baik mengetahui konflik antar aliran silat di Kabupaten Klaten dengan memasukkan kesimpulan dan temuan penelitian di dalam kurikulum. Landasan teori. Teori konflik pengertian konflik karena sifatnya konflik merupakan fenomena sosial yang pasti akan muncul dalam perjalanan hidup. Hal ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan di area mana saja. Konflik dimungkinkan karena adanya keberagaman dan kesenjangan dalam kehidupan sosial manusia yang meliputi faktor etis, kepentingan, ambisi, keinginan, tujuan, dan lain-lain. Ada jenis konflik yang dapat diselesaikan dalam konflik apapun. Meskipun demikian, terdapat sejumlah perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan dapat mengakibatkan lebih banyak tindakan terkait konflik, seperti kekerasan mulai dari perang kecil hingga perang besar. Jenis konflik. Secara umum ada berbagai macam konflik yang tergolong dalam masyarakat, antara lain konflik
didisklarifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya, konflik produktif dan konflik destruktif. Pertama-tama dapat dikatakan bahwa dendam pribadi terhadap kelompok tertentu, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, adalah sumber utama konflik yang merugikan jenis konflik. Yang kedua adalah konflik fungsional, yang dapat diartikan sebagai konflik yang muncul ketika kelompok yang berbeda mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mendekati suatu masalah. Tinjauan pengeroyokan. Pasal 170 KUHP secara khusus mengatakan tentang tindak pidana termasuk penggunaan kekerasan terhadap individu secara terbuka dan kolektif yang mengakibatkan kerugian. Kegiatan ilegal ini sering disebut dengan penyerangan kriminal. Menurut Soenarto, pemukulan diartikan sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau bahaya. Kesengajaan ini perlu dituangkan dalam surat tuduhan. Para ahli menyatakan bahwa pemukulan kolektif yang menyebabkan kerugian fisik dan non-fisik dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Dalam situasi ini, kekerasan dapat merupakan ancaman atau tindakan nyata yang mengakibatkan merupakan harta benda atau fisik atau yang mengakibatkan kematian seseorang. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang tergantung pada metode pendekatan dan cara berpikir tertentu. Agar hasil penelitian ini dapat didukung, diperlukan data. Oleh karena itu, metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut. Lokasi penelitian ini dapat pada perguruan pencaksilat di Kabupaten Klaten. Sumber data jenis informasi berikut merupakan untuk mempersiapkan dokumen ini: data primer dan data sekunder. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.